Saham TSPC adalah perusahaan yang bergerak di bidang farmasi. Perusahaan ini pertama sekali beroperasi secara komersial pada tahun 1970 dan melakukan IPO pada tahun 1994. Untuk mengetahui informasi yang lebih detail, lebih spesifik mengenai produk perusahaan, mengenai perusahaannya, mengenai strateginya, membaca laporan tahunan akan sangat membantu. Di sini kita melihat kinerja historis tahunannya selama 11 tahun terakhir. Kita lihat bahwa pendapatannya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Demikian juga laba perusahaannya meningkat dan kadang-kadang stabil, turun, dan di tahun 2020 mencatatkan peningkatan yang sangat tinggi. So, kita perlu untuk mengetahui penyebab dari peningkatan earnings per share atau laba per lembar saham di tahun 2020. So, di sini kita lihat beban usaha. Ini merupakan cuplikan dari laporan keuangannya. Terlihat di sini bahwa di periode 2019 perseroan membukukan beban usaha sebesar 2,8 triliun. Tetapi di 2020 hanya mencatatkan 2,2 triliun. Nah, untuk mengetahui ini lebih spesifik, lebih detail, kita bisa menginput data ini ke Excel, kemudian menghitung persentasenya masing-masing. Namun di sini sudah terlihat jelas bahwa hal tersebut diakibatkan oleh iklan dan promosi. Terlihat di sini, di tahun 2019 iklan dan promosi sebesar 1,7 triliun dan di tahun 2020 menurun sebesar 1,3 triliun. Nah, sekarang sudah jelas bahwa lonjakan laba perusahaan pada tahun 2020 diakibatkan oleh efisiensi atau dalam hal ini penurunan beban penjualan dalam hal iklan dan promosi. Di sini kita akan menghitung CAGR atau pertumbuhan perusahaan yang kita lihat tadi secara historis selama 11 tahun terakhir. Untuk melihat ini lebih detail, spesifik, dan gampang adalah dengan menggunakan rumus CAGR. Well, kita lihat di sini setelah dihitung dari 2010 sampai dengan 2020 ternyata pertumbuhan sales atau penjualan perusahaan sebesar 7,4%. Dan pertumbuhan earnings per share-nya atau laba perusahaannya dari 2010 sampai dengan 2020 mencapai 3,7%. So, kalau kita ini merupakan pertumbuhan, kalau kita mau melakukan valuasi menggunakan metode relatif, apakah itu per, PEG, PBV, hasilnya seperti ini. Price to earning ratio 8,45 kali, PEG-nya 2,28 kali, dan PBV-nya 1,05 kali. Ini semuanya merupakan hasil daripada perhitungan dari data laporan keuangan perusahaan seperti di sini. Perlu untuk disampaikan bahwa ini merupakan valuasi dengan metode relatif. Sesuai dengan namanya, relatif berarti hasilnya berdasarkan perbandingan. Kita bisa memilih pendekatan lain, misalnya metode metode absolute atau mutlak dengan pendekatan discounted cash flow. Tetapi pada umumnya para investor menggunakan pendekatan ini. Dan yang paling penting di sini adalah bahwa angka-angka ini tidak memiliki interpretasi yang bersifat final. Jadi misalnya dengan mengatakan bahwa PEG 2,28 kali berarti perusahaan ini overvalued. Lalu PBV-nya 1 kali, maka dia bisa dikatakan wajar atau undervalued, tidak seperti itu. Terdapat banyak sekali variabel-variabel yang lainnya yang mesti kita analisis, yang mesti kita kalkulasi
sebelum kita sampai kepada keputusan atau kesimpulan apakah harga saham tersebut murah atau mahal. Sebagai contoh di sini, ini PEG-nya 2,28 kali. Pada umumnya, PEG atau rasio PEG itu jika dia di bawah 1 maka dianggap undervalued. Dan jika hasilnya di atas 1 maka overvalued. Namun dalam kasus ini saya katakan bahwa harga pada saat ini wajar dilihat dari profitabilitas, kemudian dari brand image, tata kelola korporasi, serta analisis kualitatif lainnya, sekalipun memiliki PEG 2,28 kali. Dan hal yang menarik daripada perusahaan ini selain daripada brand image-nya adalah pembagian dividen yang rutin. Oke, tadi merupakan analisis untuk kinerja historis tahunannya. Ini merupakan untuk kinerja kuartalannya. Terlihat di sini tidak ada pertumbuhan yang berarti baik untuk penjualan, gross profit, operating profit maupun net profitnya. Sehingga dapat kita katakan bahwa perusahaan ini berada dalam kategori stabil atau maturity, at least untuk saat ini. Oke, terakhir di sini ada high risk, high return, low risk, low return, and no risk, no return. So, seseorang mungkin berkata bahwa ketika kita menempatkan dana di bank dalam bentuk deposito, maka tidak ada risiko. Secara teknis, pernyataan tersebut adalah salah karena tidak ada instrumen investasi yang tidak memiliki risiko. Sebagai referensi, bisa melihat atau melakukan studi terhadap krisis tahun 1998, di mana banyak sekali bank yang tidak dapat mengembalikan dana nasabahnya, dan juga Bank Senturi baru-baru ini. Dan saham ini masuk dalam kategori low risk, karena dia low risk maka low return. Perusahaannya sudah mature, kemudian memiliki brand image yang bagus, dan juga senantiasa membagikan dividen. Dan pada saat yang sama memiliki kinerja atau stabilitas kinerja yang tinggi.